Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar, yang kekal sampai hari kiamat kelak adalah Al-Qur'anul Karim yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kitab yang penuh berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Inilah kitab suci Al-Quran, kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah agar dipelajari oleh manusia dan diambil ibrah oleh orang-orang yang berakal. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bukti keberkahan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk dan untuk bimbingan manusia secara umum dan kaum muslimin secara khusus, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran ini sebagai obat penyembuh untuk semua penyakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami turunkan Al-Quran ini menjadi obat dan juga rahmat bagi sekalian orang-orang yang beriman. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menegaskan ma huwa syifa, Al-Qur'an ini menjadi obat dan tidak disebutkan obat untuk penyakit apa. Ada sebuah kaidah, adamu dzikril muta'allaq yufidul umum. Ketika tidak disebutkan keterkaitannya untuk apa, maka itu mencakup segala sesuatunya, yaitu umum. Oleh karena itu ditegaskan oleh segenap para ulama dan ahli tafsir bahwa Al-Quran ini selain untuk obat penyakit yang berkaitan dengan psikis, yaitu hati, namun demikian pula Al-Quran bisa menjadi obat untuk penyakit-penyakit jasmani. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun ketika Allah mengatakan ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur, dalam surat Yunus ayat 57 Allah menegaskan, wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian yaitu nasihat dari Tuhanmu berupa Al-Quran dan penyembuh, obat bagi penyakit-penyakit yang ada dalam hati manusia. Maka ditegaskan oleh para ulama bahwa ini bukan pengkhususan penyakit yang ada dalam hati manusia, tapi ini adalah menyebutkan bahwasanya di antara penyakit yang paling mudah untuk disembuhkan dengan Al-Quran adalah penyakit yang berkaitan dengan hati. Dan kebanyakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penyakit hati dalam Al-Quran karena memang penyakit-penyakit yang menimpa hati manusia sulit untuk disembuhkan, karena memang kadang-kadang orang yang memiliki penyakit hati itu tidak merasakannya. Lihatlah bagaimana orang sombong, dia tidak merasa dia sombong. Bagaimana orang iri dan dengki, dia tidak merasa kalau dia iri dan dengki. Bahkan sekalipun orang yang menyimpang dari kebenaran pun kadang-kadang dia tidak merasakan itu penyimpangan. Bahkan kadang-kadang dia menganggap bahwa dirinya di atas kebenaran. Oleh karena itu, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap atau sifat berpaling dari kebenaran
Ini merupakan penyakit yang menghinggapi hati sebagian orang. Maka ketika itu adalah penyakit hati, maka dalam Al-Quran pasti ada obatnya. Dan ternyata benar ketika Allah mengatakan bal aktsaruhum la ya'lamun, bal aktsaruhum la ya'lamun al-haqqa wa hum mu'ridun. Justru mereka-mereka, kebanyakan manusia itu tidak mengetahui kebenaran, lalu mereka adalah orang-orang yang berpaling dari kebenaran. Ternyata orang-orang yang berpaling dari kebenaran itu sebabnya kebanyakan adalah karena mereka tidak tahu tentang ilmu agama Islam ini, sehingga akhirnya mereka mengabaikan dan akhirnya berpaling dari kebenaran. Dan dalam Al-Quran ini adalah petunjuk ilmu. Bahkan sumber ilmu semua yang ada di dunia ada dalam Al-Quran. Maka ini sekaligus mengobati, yaitu sikap berpaling dari agama dan kebenaran ada dalam Al-Quran. Tatkala seorang mempelajari Al-Quran, maka dia mengetahui wawasan keilmuan agamanya, sehingga dia mengerti apa itu Islam, apa itu iman, apa itu tauhid, dan dia segera yaitu meyakininya serta mengamalkan apa yang ia dapat dalam Al-Quran, kemudian berpaling dari sebaliknya, yaitu kerusakan, kesyirikan, dosa-dosa, kemaksiatan, dan lain sebagainya. Contoh lagi yang disebutkan oleh para ulama, di antara penyakit hati manusia adalah kesombongan, seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah ketika meremehkan orang lain dan tatkala dia menolak kebenaran. Ada kebenaran dia lihat dan dia dengar, tapi dia tolak entah apapun alasannya, maka itu adalah kesombongan. Maka kesombongan dalam hati manusia adalah penyakit, dan dalam Al-Quran ada obatnya. Kenapa demikian? Karena Allah banyak sekali dalam Al-Quran mencela, mencaci yang namanya kesombongan. Banyak sekali dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang sombong dengan neraka jahanam. Dan kebalikannya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran memuji sifat tawadhu, merendahkan diri kepada sama karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran adalah penyembuh bagi sifat sombong yang ada dalam hati manusia. Demikian pula keraguan, tidak yakin terhadap petunjuk Allah dan Rasulnya, maka itu adalah termasuk penyakit hati. Disembuhkan dalam Al-Quran atau oleh Al-Quran dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam Al-Quran Allah menceritakan bagaimana yaitu pahala orang-orang yang yakin, bagaimana kemudahan yang didapatkan oleh orang-orang yang yakin ketika hidup di dunia dan di akhirat, dan bagaimana orang-orang yang yakin itu diringankan apapun masalahnya, kewajiban pun diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena sebab yakin yang ia miliki. Dan itu semua obat bagi penyakit hati berupa ketidakyakinan kepada Allah dan Rasulnya. Demikian pula putus asa dari rahmat Allah. Ada orang yang terlanjur jatuh kepada perbuatan dosa dan maksiat, baik dosa besar maupun kecil, lalu kemudian dia enggan untuk bertaubat, putus asa, seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima taubatnya. Maka dalam Al-Quran ada obat bagaimana seorang yang sudah putus asa itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca dan mempelajari Al-Quran. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah wahai Muhammad kepada para hambaku yang mana mereka ini terlanjur berputus asa atau melampaui batas diri mereka, janganlah kalian itu berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa yang pernah dilakukan semuanya. Jika taubat maka pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, asalkan taubatnya adalah taubat yang benar, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, berhenti dari perbuatan dosa, berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi lagi, dan menyesali perbuatan dosanya. Demikian pula penyakit hati yang lainnya disebutkan kemalasan, maka itu merupakan penyakit hati. Obatnya ada dalam Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa ta'ala diantaranya menyebutkan bagaimana kisah orang-orang saleh dahulu, para nabi, para rasul, yang mereka semua ini tidak ada orang-orang yang malas. Mereka adalah orang-orang yang bersemangat dalam semua hal kebaikan. Ketika kita membaca bagaimana akibat orang-orang yang tidak malas, orang-orang yang rajin bekerja dan beribadah, maka itu obat bagi sifat malas yang ada dalam hati kita. Demikian pula ketika ada penyakit yaitu
pelit atau kikir, maka dalam Al-Quran disebutkan obatnya. Kenapa demikian? Karena Allah mencela dan mencaci sifat pelit dan kikir, dan Allah memuji orang-orang yang dermawan, orang-orang yang pandai bersedekah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk berinfak. Bahkan dalam Al-Quran ada pula sedekah-sedekah yang sifatnya wajib dan sunnah. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban kama amar, wa nusalli wa nusallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui dalam khutbah yang pertama bahwa Al-Qur'an itu bisa menjadi obat untuk penyakit yang berkaitan dengan rohani atau psikis atau jiwa manusia. Demikian pula Allah mentakdirkan bahwa Al-Quran ini bisa untuk obat bagi penyakit jasmani, dan ini diyakini oleh orang-orang yang beriman dan diingkari oleh orang-orang yang tidak beriman. Diyakini oleh orang-orang yang menyandarkan kebenaran kepada Al-Quran dan hadis Rasul, tidak diyakini oleh orang-orang yang tertipu dengan akal fikirannya yang serba terbatas. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ini dibuktikan pada zaman Rasulullah SAW. Tatkala ada suatu kaum, pemimpin mereka mengalami sakit demam panas yang sangat tinggi, kemudian mereka mencari obat tidak mendapatkannya, lalu bertemu dengan rombongan para sahabat Nabi, lalu mereka mengatakan, adakah di antara kalian yang memiliki obat untuk pemimpin kami yang sedang sakit? Maka salah seorang sahabat Nabi membacakan hanya surat Al-Fatihah saja, berharap kepada Allah kesembuhan. Maka dengan izin Allah, sang pemimpin yang sedang sakit tersebut sembuh total. Lalu disampaikan kepada Nabi SAW. Bahkan sebelum disampaikan kepada Nabi, rombongan para sahabat ini mendapatkan pemberian berupa beberapa ekor kambing. Ketika disampaikan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun menyetujui perbuatan mereka. Ini bukti bahwa Al-Quran tidak hanya untuk obat penyakit psikis atau rohani, tapi juga untuk obat bagi penyakit yang menimpa jasmani. Namun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, timbul pertanyaan, dan ini sering ditanyakan, kenapa orang sakit A misalnya, lalu dibacakan ayat A, tapi juga tidak kunjung sembuh? Disebutkan oleh para ulama, jawabannya dengan kaidah, la yatimu syai'u illa bitamami syurut wantifa'ul mawani'. Segala sesuatu itu tidak akan terwujud kecuali jika syaratnya terpenuhi dan penghalangnya dihindarkan. Artinya demikian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu dijadikan oleh Allah ada sabab musabab. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan, maka tidak akan sembuh, dan itu bisa menjadi ujian bagi orang yang sedang sakit. Bukankah banyak orang yang sakit, ada 5 orang yang sakit penyakitnya sama, tapi ternyata yang satu sembuh dengan obat A, yang lain tidak sembuh dengan obat A, tapi obat yang lain malah menyembuhkan pada dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pula tentang tata cara. Kalau obat-obat yang digunakan, obat-obat yang biasa dimakan, diminum dan semisalnya, itu juga harus ada yang namanya kaifiyah, tata cara tertentu, dan ini diketahui oleh para ahlinya. Demikian pula kamiyah, kadarnya pun, dosis pun ada juga yang ditentukan. Demikian pula dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran harus dipelajari dengan benar. Ayat-ayat yang manakah, bagaimana caranya, maka ini harus juga dipelajari, karena tidak semua orang bisa menguasai dan memiliki keahlian dalam hal ini. Kemudian juga ikhwana fiddin azakumullah, di antara penyebab gagalnya pengobatan dengan Al-Quran, kadang-kadang orang mengobati orang yang sakit dengan bacaan Al-Quran, tapi hatinya tidak beriman, atau paling tidak ragu, maka keraguan tidak akan bisa membantu apa-apa. Ketika dia yakin, sebagaimana para sahabat Nabi hanya membacakan surat Al-Fatihah terhadap orang yang sedang sakit,
disembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Ibnul Qayyim membuat gambaran yang sangat gamblang. Apabila ada orang yang tidak percaya bahwa Al-Quran bisa menyembuhkan penyakit jasmani, maka bacalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kata Allah Subhanahu wa taala, andaikan kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung yang besar sekalipun, maka engkau akan melihat bagaimana gunung itu tertunduk dan hancur berantakan. Ibnu Qayyim mengatakan, kalau Al-Quran itu bisa untuk menghancurkan gunung yang terbuat dari batu yang sekeras itu, maka sangat mudah bagi Allah menghancurkan penyakit yang ada dalam fisik manusia, jasmani manusia, dihancurkan oleh Allah dengan hanya 1-2 ayat atau 1 surat yang sangat ringan dibaca. Itu tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.